Sampai jumpa kembali dengan channel ini. Alangkah baiknya tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita sinopsis Gopi. Adegan dimulai, inspektur berkata kepada Ahem bahwa Kokila telah melaporkan pada polisi. Lalu Ahem berkata bahwa dia anaknya Kokila. Polisi mengatakan bahwa orang tua dan anak sudah terbiasa menyiksa orang tuanya. Lalu polisi membawa Ahem dan Gopi. Rasi menelepon Urmila. Lalu Urmila memberitahu Rasi bahwa polisi menangkap Ahem dan Gopi. Kokila telah melaporkannya dan dia berkata akan memberitahu Jigar dan yang lainnya. Lalu Rasi pergi untuk memberitahu Hetal. Hetal berkata sudah tahu dari Ginjal. Lalu Hetal harus membebaskan Gopi dan Ahem sekarang. Lalu mereka turun dan melihat Kokila memberi pisau kepada polisi sebagai bukti bahwa Ahem telah menyimpan pisau itu di bawah bantal dan merencanakan akan membunuh Kokila. Barak bertanya, bagaimana Kokila bisa mengetahuinya? Kokila berkata, melihat surat dan pisau. Jadi, Kokila yakin Ahem akan membunuh Kokila. Jigar berkata kepada Barak akan pergi melepaskan Ahem terlebih dahulu. Lalu Dapal berkata Kokila melaporkan Ahem karena penyakit mentalnya. Lalu Jigar dan Parag bersamanya sampai di kantor polisi dan menjelaskan kepada polisi bahwa Kokila telah kehilangan ingatannya setelah kecelakaan dan tak mengingat anak-anaknya. Lalu Ahem dan Gopi terlihat di penjara. Polisi meminta supaya Ahem dan Gopi dilepaskan. Lalu Ahem dan Gopi dilepaskan dari jeruji besi. Lalu Ahem meminta kepada dokter untuk memeriksa Kokila karena kondisinya semakin buruk. Gopi meminta kepada polisi untuk melihat surat dan pisau. Apakah Kokila menulis surat itu? Dokter berkata, mungkin Kokila telah menulis surat itu karena kondisinya semakin buruk. Ahem dan Gopi sampai di rumah Urmila. Lalu bertemu dengan tetangga dan berkata, mengapa mertua Gopi melaporkannya ke polisi dan berkata, Kokila sudah gila. Ahem marah dan berkata ibunya tidak gila. Lalu Dapal berusaha untuk menenangkan Ahem dan Gopi. Ahem dan Gopi datang ke sana dan berkata akan meninggalkan tempat Urmila tinggal di hotel. Dapal meminta untuk tinggal bersamanya. Begitupun dengan Ginjal meminta untuk tinggal bersamanya. Ahem berkata tidak mau menyusahkan siapapun. Madu berusaha untuk berkata kepada Ahem dan akhirnya Ahem dan Gopi tidur di kamar. Lalu anak-anak mau memanggil Gopi dan berkata tidak bisa tidur. Lalu Papu memberitahu kepada Gopi dan memberi teleponnya bahwa Merah menelepon Gopi. Lalu Gopi menerima telepon dari anak-anak dan menceritakan sebuah kisah kepada anak-anak. Anak-anak sangat senang mendengarkan cerita Gopi. Lalu Ahem melihat Gopi bercerita tersenyum. Papu tertidur di pangkuan Gopi. Lalu Ahem dan Gopi bertatapan satu sama lain. Ahem menghampiri Gopi mau menggendong Papu untuk memindahkannya. Ahem berkata, Ahem sangat sayang kepada Papu. Lalu Ahem dan Gopi menatap sambil tersenyum. Tiba-tiba Ahem mencium Gopi. Lalu Gopi sangat senang telah dicium oleh Ahem.
karena Ahem telah sangat sayang kepadanya. Dan Gopi memegang pipinya. Sudah sekian lama Ahem tidak seromantis ini. Lalu Ahem menggendong Papu untuk memindahkannya. Hetal memberi prasad kepada Rasi dan bertanya apakah Rasi berkata dengan Kokila. Rasi memberitahu Hetal Kokila sedang tidur. Hetal berkata, bagaimana jika Kokila melihat Ahem dan Gopi di luar? Rasi berkata itu tidak mungkin terjadi dan akan menelepon Ahem dan Gopi. Rada mendengar percakapan Rasi dan Hetal, lalu dia akan mengirim Kokila ke rumah Urmila. Dapal dan Ginjal sampai di kantor wanita yang Dapal bantu dengan proposal bisnis. Sedangkan Hetal menanyakan Kokila kepada Rasi. Rasi tidak melihat Kokila dan akan mencarinya. Lalu Kokila sampai di dekat rumah Urmila dan mulai mencari rumah Urmila. Kokila melihat, lalu Kokila bertanya kepada seseorang. Seseorang itu menjawab, tidak tahu. Lalu Kokila melihat gambar Urmila di rumah petaknya. Ahem lalu keluar dari rumah Urmila sambil menelepon. Kokila sampai di area rumah Urmila dan bertanya, apakah Urmila yang dipoto itu tinggal di sini? Kepada seorang pria. Si Amang berkata, ya, itu adalah Urmila pemilik rumah ini. Sedangkan Ahem berjalan dekat Kokila sedang menelepon seseorang dan Gopi mencari Ahem. Lalu Gopi memanggil Ahem dan memberikan bekal untuk Ahem. Kokila melihat Gopi dan Ahem di jalan. Lalu Urmila datang tepat waktu. Urmila langsung memanggil Kokila. Dan Ahem dan Gopi terkejut melihat Kokila. Lalu Urmila memeluk Kokila dan memberi tanda kepada Ahem untuk meninggalkan tempat itu. Ahem dan Gopi berlari meninggalkan tempat itu. Kokila berkata, dia melihat Ahem dan Gopi di sini. Lalu Urmila meminta Kokila untuk melupakan mereka dan akan disediakan teh dan makanan ringan. Kokila tidak membutuhkan teh, tetapi mengapa Premlata namanya Urmila? Dan Urmila merasa bingung untuk menjawab Kokila. Lalu Kokila berkata kepada Urmila akan melihat Gopi dan Ahem di kantor polisi. Ahem dan Gopi terkejut mendengar perkataan Kokila dan mereka merencanakan untuk ke kantor polisi sebelum Kokila datang ke sana. Inilah cerita si cantik Gopi.